Kalau lihat dari geopolitik internasionalnya memang Trump ini kan juga punya terah yang macam-macam ya, punya terah dari banyak golongan ya. Ini Oke, yang tadi ini teman-teman. ada Bahasim, Oh ya. yeah. Ini teman-teman Jagat Nuswantoro ini menyelenggarakan diskusi online seputar wabah corona yang kaitannya zaman dulu itu wabah apa aja sih wabah yang menjangkiti zaman-zaman Nusantara pada waktu itu, sehingga itu menarik untuk diulas karena sekarang Indonesia tengah menghadapi pandemi corona yang nggak cuma di Indonesia sebetulnya tapi juga di dunia. Nah, berawal dari diskusi itu maka kita mengambil tema diskusi kira-kira zaman dulu itu wabah penyakit di zaman kerajaan, entah itu Mataram ataupun Pajang, Demak, Majapahit, Singosari, atau bahkan zaman-zaman Nabi, itu bagaimana ini Kang Fadil menurut jenengan ini? Memperkenalkan dulu Yeah. Kang Fadil dari Semarang ya? Jadi Pulau Fadil Semarang, kelahiran Bumiayu Brebes. Kalau baca surat Al-Fil itu kan kata atoir itu sesuatu yang berterbangan. Jadi yang berterbangan itu bisa termasuk virus ya. Jadi tidak semata-mata burung gitu. Jadi sesuatu yang bisa diterbangkan itu bisa virus, bisa coba, bisa banyak hal. Kalau kita baca surat Al-Fil itu sebenarnya ada peristiwa yang kalau di Islam itu peristiwa yang menyejarah ya. Kelahiran Nabi itu ditandai dengan ada pasukan gajah dari Yaman yang nyerang itu, kemudian dikalahkan oleh Ababil di situ. Saya nggak ngerti apakah itu semacam buruk atau banyak tafsir sih, tapi yang jelas itu kalau dalam teori perang itu penggunaan mikrobiologi itu sudah hal yang sangat biasa. Kalau di Pulau Jawa itu banyak ya keruntuhan dari Singosari ke Majapahit, atau dari Majapahit ke Demak juga, atau dari mungkin jauh sebelum itu ya dari Kalingga, atau jauh sebelum itu dari Kerajaan Galuh umpamanya, atau Salatan Negara di Banten, ya, pasti ditandai dengan hal-hal begitu. Artinya satu sisi memang siklus alam itu pasti akan terjadi. Cuma kan dalam satu abad terakhir ini termasuk sangat banyak siklusnya terlalu cepat ya di abad 2021 ini. Umpamanya di awal abad 20 kita paham ada berbagai macam penyakit kayak dalam 20 tahun terakhir. Kalau pas malaria antara tahun 45 sampai 65 dalam catatan Bung Karno itu hampir 50% penduduk Indonesia dari 60 juta itu yang 30 juta kena. Tapi yang dilakukan oleh Bung Karno saat itu kan mendorong pohon Cina. Tahun 66 kita udah jadi eksportir Cina sehingga bisa menyelesaikan malaria sebelumnya. Bahkan
fakta-fakta yang bisa kita temukan. Peristiwa-peristiwa dalam 20 tahun terakhir mulai dari avian influenza, HIV dan sebagainya itu memang rata-rata bermainnya di nafas ya, di saluran pernapasan, termasuk MERS, termasuk yang terbaru. Analisanya mungkin agak berbeda kalau saya. Jadi dalam yang terakhir-terakhir ini memang ada kemungkinan memang itu tidak semata-mata alami, tetapi memang ada kemungkinan itu dimasifikasi ya, atau memang ada kelompok tertentu yang memang punya keinginan untuk saya nggak bisa menyebutkan, tapi itu mungkin dia punya pandangan terhadap bagaimana agar bumi ini tidak terlalu banyak orang seperti itu. Kemudian dia mengambil jalan yang sangat pintas dengan pengembang mikroba. Dalam 30 tahun terakhir itu hanya ada beberapa negara ya yang punya kemampuan canggih pengendalian mikroba itu. Pertama Israel, Amerika, Inggris, kemudian Jepang, termasuk Cina, saya kira yang punya kemampuan dasar untuk bagaimana melakukan mutasi genetik terhadap mikroba. Nah, saya juga nggak bisa menyebutkan banyak. Nah, kalau lihat dari geopolitik internasionalnya, memang Trump ini kan juga punya terah yang macam-macam ya, punya terah dari banyak golongan yang kalau saya analisa memang Trump ini punya tugas khusus sehingga ketika mau jatuh ini hanya hal yang dia lakukan. Mungkin salah satunya juga virus ini berhubungan dengan konstelasi politik global, terutama Amerika.